dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan malam. Mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini tertulis dalam kitab Daniel, pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Namun saya hanya akan membaca ayat firman Tuhan dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan tunduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk memusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini adalah Allah Sang Penguasa. Dalam kehidupan ini mungkin kita pernah mendengar istilah padi yang disebut semakin berisi semakin merunduk. Maknanya ialah manusia tidak layak untuk bersikap angkuh ataupun tidak layak untuk bersikap sombong karena kemampuan ataupun kehebatan yang dimilikinya. Seyogyanya harus memiliki kerendahan hati. Terkadang suatu kerajaan akan terlihat tampil dan menjadi sombong oleh karena apa? Bisa oleh karena faktor kerajaan itu adalah kerajaan yang kuat, memiliki segala sesuatunya, hebat, sehingga lupa diri. Namun dalam hal kerajaan yang disebut dalam firman Tuhan ini adalah kerajaan yang tidak mengenal Allah, yang tidak peduli akan Allah. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesombongan muncul dalam diri kita. Manusia juga sering terjadi oleh karena kita sudah merasa diri kita hebat, kita mampu, kita bisa berbuat segala sesuatu sehingga kita lupa diri. Dalam hal firman Tuhan, malam hari ini yang kita dengarkan bersama, kita akan melihat bahwa siapakah sesungguhnya manusia di hadapan Allah. Kita berada dalam kekuasaan Allah. Kita berada dalam kendali Allah. Kita adalah ciptaan, Dia adalah pencipta. Maka sesungguhnya tidak ada yang lebih tinggi di antara manusia kecuali Dia, ialah Allah kita. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran kesombongan manusia. Itulah yang dikisahkan oleh Daniel dalam pasal yang ke-7 ini, yang digambarkan melalui 4 ekor binatang, yang mana ini adalah gambaran berbagai kekuasaan dalam sejarah. Masing-masing hewan yang digambarkan di sini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Singa adalah representasi dari Babel, burung adalah representasi dari Persia, macan tutul adalah
representasi dari Yunani. Dan binatang keempat tidak disebutkan binatang seperti apa, namun digambarkan sebagai binatang yang sangat mengerikan. Binatang yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, memiliki banyak tanduk yang direpresentasikan dengan kekuasaan Roma. Keempat kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, hebat. Namun sekuat-kuatnya, setiap kerajaan ini tidak akan pernah sebanding dengan kekuatan Allah. Sehebat-hebatnya kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan ini, semuanya akan tetap berada dalam kendali Allah dan di bawah penghakiman Allah. Dikisahkan bahwa Daniel melihat tanduk-tanduk berperang melawan orang-orang kudus yang digambarkan sebagai binatang keempat. Artinya akan terjadi penganiayaan yang sangat hebat dan luar biasa yang dilakukan oleh kerajaan Roma terhadap orang-orang percaya, terhadap pengikut-pengikut Kristus, di mana mereka akan disiksa oleh karena percayanya. Mereka akan mengalami penganiayaan, dianiaya, dan dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan mereka akan kalah. Namun pada akhirnya Tuhan akan datang, muncul sebagai pemenang yang akan menyatakan kekuasaannya. Tuhan akan mengalahkan segala kerajaan-kerajaan. Tuhan akan mengalahkan setiap kejahatan. Dan anak manusia akan turun bertindak dan menyatakan kekuasaannya. Akhirnya umat Allah tidak akan mengalami penindasan oleh kekuatan duniawi selamanya, karena kerajaan Allah akan mengalahkan kerajaan dunia. Mari amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini sebagai orang-orang percaya kita diingatkan tantangan, kesusahan, penderitaan akan kita alami sebagai pengikut Tuhan. Tantangan akan datang dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan ditindas, akan dianiaya oleh karena percayanya. Tetapi ingatlah, dalam firman Tuhan ini dikatakan, Allah akan datang sebagai hakim yang adil atas kita. Dia akan datang membawa pembelaan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia akan datang memberikan kekuatan kepada anak-anak yang dikasihi. Dan pada akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang berada di pihak Allah akan memperoleh kemenangan. Selama kita di dunia ini tidak masalah jika kita harus menderita karena Kristus. Tetaplah bertahan dalam iman. Tetaplah berjuang mempertahankan kebenaran, karena setiap orang yang bertahan akan beroleh kemenangan. Upahmu besar di sorga. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguat bagi kita. Iman kita semakin diteguhkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Biarlah ini menghantarkan kami untuk semakin bertumbuh dalam iman akan Tuhan Yesus. Hidup kami terus bertahan menghadapi kehidupan ini, berat atau apapun yang kami alami. Biarlah kami teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat. Berkati kami, lindungi, jaga dan peliharakan kami, sehingga kami tetap aman, damai dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.